Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan disiminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dalam kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan tunjukkan dulu ada satu video di sini. Kita perhatikan bersama. Bluetooth dihidupkan. Apa sampai ini tidak disiplin berarti kan sebagai guru kamu harus lari dalam sekolah ini sampai 3 kali, ya. Kita saksikan ya Bapak Ibu ya. Tadi ada video anak yang tidak memakai kaos kaki, kemudian mendapatkan hukuman dari gurunya, itu disuruh lari mengelilingi halaman. Pertanyaan saya, pernahkah Bapak Ibu melakukan hal seperti ini? Atau mungkin sejenisnya? Pernah tidak? Pernah. Ya. Atau mungkin ada, saya pernah melihat ada
Bapak Ibu guru ini dulu saya pernah satu sekolah dengan beliau, ya. Itu ketika anak didiknya tidak mengerjakan PR, itu disuruh lari di halaman, itu sambil gendong temennya. Jadi gendong-gendongan gitu ya. Nah itu akhirnya kalau terjadi seperti ini maka adanya hukuman fisik. Padahal hukuman fisik itu tidak diperbolehkan. Apalagi hukuman fisik, hukuman verbal saja itu tidak boleh karena akan menghancurkan mental anak. Contoh misalkan kamu itu bodoh, kamu tidak bisa dan seterusnya. Ini nanti anak akan tersakiti. Dan saya yakin ketika kita menjadi murid dulu juga pernah nggak Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama? Misalkan dimarahi guru waktu itu, pasti masih teringat sampai sekarang, walaupun itu hanya 1 atau 2 kali. Kenapa? Karena yang sering kita ingat itu justru malah di SD. Kalau di SMP, SMA mungkin sudah dianggap sudah dianggap dewasa SMA itu. Karena apa? Yang paling diingat itu anak usia SD itu daya ingatnya lebih tajam, sehingga sampai sekarang pun saya pribadi punya ingatan yang sampai sekarang ekspresi wajah guru saya pada waktu itu saya itu takut. Dulu saya punya guru matematika, ketika saya SD kelas 1 sampai kelas 5 itu nilainya bagus. Matematika saya bisa. Ketika masuk kelas 6 nilai saya turun. Kenapa turun? Pasti ada penyebabnya. Nah, pada waktu itu saya takut dengan salah satu guru yang waktu itu guru matematika. Ya, kalau duduk di depan sambil ekspresi wajah itu saya takut. Sehingga karena takut dengan gurunya, maka ketika mengikuti pelajaran itu akan berbeda, tidak nyaman. Sehingga akan berpengaruh ketika kita memperoleh pelajaran. Guru itu saya yakin mungkin ada ya dulu pernah suruh nulis 1 sampai 100, pernah enggak? Atau mungkin jenengan pernah mengalami itu, saya belum pernah. Atau mungkin saya pernah menghukum murid saya dengan nulis mengatakan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, seperti itu. Menulis 1 sampai 100 atau mungkin 1 halaman. Ini sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh. Kalau dulu juga tidak boleh, tetapi belum mengetahui, ya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi pada murid kita, karena ada penanganan khusus, ada teorinya ketika kita menghadapi anak didik kita dalam masalah, ada caranya. Jadi tidak asal menghukum, ya, karena akan berdampak kepada siswa kita. Dan pada diri kita juga, karena apa? Kita dianggap dengan murid itu kadang-kadang anak ada yang begini, saya senang dengan guru itu, ya kan? Saya tidak suka dengan guru itu. Itu akan menilai, mereka akan menilai walaupun anak itu masih SD. Apalagi yang sudah SMP atau SMA, pasti akan bisa membedakan. Nah, kemudian dengan pengalaman tadi, maka kita akan mengubah paradigma belajar, akan mengubah yang tadinya menjadi banyak kejadian yang berpengaruh negatif kepada siswa, kita akan mengubah. Jangan sampai kejadian tersebut kita alami lagi, karena kita sudah mengetahui teorinya atau cara-cara terbaiknya untuk menangani anak. Maka di sini teorinya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita bisa mengontrol anak, kita bisa mengontrol diri kita sendiri, dan anak pun bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena sebelum kita masuk bagaimana cara untuk menangani kasus pada anak, kita ingat dulu yang namanya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini teorinya sangat banyak. Ini akan saya sampaikan hanya sebagai rangkumannya saja. Ya, rangkumannya pertama itu pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada menuntun, kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti,
berpihak pada murid dan berbudaya. Itu ketika kita mengajar berarti kita memberikan materi kepada anak. Iya kan? Mengajar berarti memberikan materi baik secara lahir maupun secara batin. Sedangkan mendidik berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya begini, jadi kalau kita ibaratkan anak itu atau murid itu sebagai kertas kosong. Kertas kosong ini bukan kita kemudian menulis ngorek-ngorek semau kita, mau digambar apapun, yang penting kita bisa, bukan seperti itu. Tetapi kertas ini sudah ada samar-samar gambarnya. Sudah ada samar-samar, kemudian tugas guru, tugas kita adalah menebalkan apa yang sudah ada di kertas tersebut. Nah, ini namanya menuntun. Berarti anak itu sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai potensi yang ada, sehingga kita guru itu hanya menuntun sampai dia itu mencapai tujuannya. Kalau kita mengubahkan sulit ya, anak itu misalkan dia bakat di seni. Seni juga macam-macam. Misalkan dia bakat di seninya seni tari. Tetapi kita memaksa untuk dia itu biar bakat di seni katakanlah kaligrafi. Kan tidak nyambung. Nah, dari sini kita bisa melihat anak itu potensinya apa, minatnya apa, arahnya kemana. Kita tinggal menuntun, kita mendorong atau memberikan motivasi, menebalkan agar yang mereka punyai terlihat jelas. Ibarat gambarnya akan semakin jelas, tidak samar lagi, seperti itu. Ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menanam Bapak Ibu, menanam padi, nanti panennya apa? Menanam padi panennya apa? Padi kan? Tidak mungkin kita menanam padi mengharapkan panen jagung. Sama seperti itu. Ketika kita menuntun murid juga sama. Nah, kalau sudah anak-anak itu sudah merasa nyaman, sudah merasa merdeka, apalagi di sini sudah dicanangkan sebagai kurikulum merdeka, bukan berarti merdeka mau semau gue, tidak, tetapi anak-anak punya kemerdekaan untuk belajar, guru punya kemerdekaan untuk mengajar, seperti itu. Sehingga kalau misalkan dulu saya ingat ketika saya dulu mengajar di kelas 6, itu masih ingat Bu UASBN? Masih ya, ujian berstandar nasional. Itu yang dikejar adalah nilai akademik. Anak-anak bagaimana caranya biar mencapai nilai 100, 90, 95 dan seterusnya, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain yang sebenarnya dia itu punya arah atau punya potensi di bidang lain. Apakah yang nilainya 100 akan dikatakan anak itu sukses atau anak itu berbakat? Kan belum tentu, karena bakatnya masing-masing anak itu. Nah, sehingga di sini kita menuntun. Kemudian ada teori kodrat zaman dan kodrat alam. Apa yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, ketika kita mengajar murid atau mendidik, itu kan murid kita kan berasal dari berbagai macam masyarakat, berbagai macam latar belakang. Kalau misalkan Ibu di daerah yang pantai itu kan seringnya itu anaknya lebih keras ya, lebih keras. Memang suasananya seperti itu. Kemudian itu pengaruh. Kemudian kita lagi menganalisa lagi siswa kita itu di latar belakang keluarganya bagaimana? Apakah keluarganya itu termasuk yang adem ayem atau mungkin keras, orang tuanya sering bertengkar? Itu akan pengaruh. Sehingga kalau misalkan kita menangani anak ini kenapa? Jangan langsung kita, kamu kok begini? Tidak, tapi ditanya dulu dengan pendekatan emosional. Sehingga kita akan tahu latar belakangnya dan penyebabnya mengapa dia seperti ini. Ini pengalaman saya ketika waktu itu saya masuk di sini baru. Ada salah satu teman guru yang begini, Bu, itu anak itu kalau datang pasti terlambat, Bu.
dari kelas 3 sampai sekarang. Anaknya sekarang kelas 5. Kemudian saya penasaran karena saya bukan guru kelasnya, terus saya perhatikan dia memang terlambat. Jadi datanya itu setelah anak masuk, dia baru naik sepeda ini seperti itu, masuk di ruang parkir. Kemudian suatu ketika saya panggil, saya tanya bincang-bincang seperti biasa, ya kita tidak seperti menghakimi, tidak ya, tetapi kita secara emosional berbicara, kemudian menyapa dulu dan seterusnya, sehingga anak itu akan merasa nyaman. Nah, ketika saya tanya, kamu kenapa kamu sering terlambat? Kemudian bangunnya kesiangan. Enggak Bu, dia menjawab, ternyata dia bangunnya subuh. Kenapa terlambat? Akhirnya saya kejar lagi, ternyata dia menjawab disuruh bapaknya ikut ngaji di Galeh. Ya itu Pak siapa, Pak Kiai siapa itu kan ramai itu, banyak santrinya. Dan itu setelah subuh dia ke sana. Kemudian saya tanya, oh luar biasa, berarti ya kamu diteruskan saja. Itu bagus karena itu ngaji, kamu dapat ilmu agama. Tapi nanti diatur waktunya. Jadi kalau misalkan selesai jam berapa? Selesai kalau nggak salah jawabannya itu waktu itu jam 6 atau setengah jam 6 mungkin ya, 6. Tapi belum setengah 7. Nah anak itu akhirnya apa? Saya beri solusi gini, kamu kalau ngaji itu sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Katanya sudah sholat subuh terus berangkat gitu. Sehingga belum. Terus saya tanya gini, gimana kalau kamu berangkat seutuh ngaji? Masih tetap enggak apa-apa, tapi kalau takut terlambat, pakaiannya ganti. Jadi yang harusnya pakaian ngaji, kamu pakai pakaian seragam, malu apa tidak? Kalau tidak ya kamu mandi dulu, terus pakaian seragamnya disiapkan, begitu selesai langsung pakaian dipakai, makan, baru berangkat. Ternyata besoknya Bu, alhamdulillah dia tidak pernah terlambat, Bu. Tidak pernah terlambat. Tapi kita berbicaranya dengan pendekatan emosional ya, tidak langsung kamu kenapa harus tidak. Tapi itulah, ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya amati anak tersebut tidak terlambat. Bahkan dengan saya akhirnya yang tadinya cuek, tidak begitu mengenal karena bukan guru kelasnya, sekarang dia sering menyapa, artinya dia alhamdulillah respon begitu ya. Nah ini salah satu contoh. Kemudian ada kalanya sih terlambat, tetapi kan tidak setiap hari seperti tadi ya. Kemudian itu latar belakang harus kita cermati. Ketika kita mengajar mendidik anak di kelas, kita mempunyai kemampuan untuk memperlakukan anak itu kadang-kadang sesuai dengan latar belakangnya. Mungkin dia pendiam, mungkin dia proaktif. Ya kita harus bisa mengetahui karakteristik anak didik kita. Kemudian berpihak pada murid. Bagaimana pembelajaran kita agar berpihak pada murid? Sekarang ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas itu satu harus menarik. Kira-kira jenengan dulu ketika sekolah itu ada nggak sing guru kalau ngajar bikin ngantuk? Pernah ya? Pernah. Bahkan ada guru yang ketika berbicara menyampaikan kata-kata yang diulang. Kata dia misalkan ya centang itu pernah juga ada. Nah ini bagaimana kita berupaya agar suasana kelas ini menjadi suasana yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu akan rindu ketika dia akan sekolah tuh, wah saya kangen dengan suasana kelas saya kangen dengan bapak ibu guru saya. Bukan berarti terus disuruh sekolah malah tidak mau seperti itu, sehingga ada suasana tersendiri yang membuat anak itu dekat dengan guru ya. Kemudian berikutnya budaya. Nah, di daerah kita atau bahkan di Indonesia ini tetap harus dipertahankan Bapak Ibu. Namun demikian, budaya yang sekarang era digital atau globalisasi itu luar biasa. Semua informasi dapat diakses dengan mudah, sehingga anak-anak kadang menerima budaya-budaya itu yang dari luar yang seharusnya belum mereka terima atau harus diseleksi ya, bersifat selektif. Mereka itu kadang-kadang kalau kita tidak mendidik atau tidak membekali mereka dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu agama, maka mereka akan terpengaruh.
Nah inilah ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, tetap memperhatikan budaya lokal atau budaya yang ada di Indonesia, tetapi budaya yang ada di luar kita ambil manfaat atau yang positifnya. Contoh kemajuan teknologi, ya. Anak-anak sekarang apa sih yang tidak tahu ya? Satu hari tidak megang HP saja sudah tidak betah seperti itu. Sampai kita kalau lihat itu anak-anak makan, nah HP-nya di dekatnya, belajar bukunya dibuka sebentar, HP-nya bukanya lama. Karena ini ada kemajuan teknologi itu kalau kita tidak bisa membentengi anak, itu nanti akan berpengaruh negatif. Banyak hal-hal positif yang akan kita ambil sebenarnya kalau kita tahu, ya. Apa sih fasilitasnya dari situ, dari media sosial kita dapat mengambil informasi-informasi penting yang dapat berkait dengan pembelajaran. Itu ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari situ kita akan membudayakan yang namanya sikap disiplin. Kita sering memang sengaja menyampaikan kamu tidak disiplin, seolah-olah disiplin itu adalah pelanggaran. Padahal pengertian disiplin adalah, ini menurut dia mengatakan bahwa arti kata disiplin itu artinya belajar, ya, bukan pelanggaran tapi belajar. Tapi di tempat kita kan sebenarnya kalau terlambat tidak disiplin. Nah, padahal bukan seperti itu. Disiplin itu belajar. Nah, di sini kita memberikan anak atau menuntun anak agar mempunyai motivasi intrinsik. Ini itu apa, Bapak Ibu? Dalam. Berarti kita membangun anak atau mendidik anak agar anak itu mempunyai motivasi intrinsik atau yang tumbuh dari diri sendiri tanpa harus disuruh orang lain. Artinya kesadaran sendiri atau bertanggung jawab. Nah, ini mana disiplin adalah disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mengarah pada profil pelajar Pancasila. Nah, ketika kita tadi membelajarkan anak bagaimana mereka bisa tumbuh motivasi intrinsiknya, kita harus menanamkan kepada mereka agar yang mereka lakukan ini jangan sampai karena adanya imbalan atau mungkin adanya hukuman. Tapi yang paling utama adalah menghargai diri sendiri. Contoh Bapak Ibu, seorang murid, contohnya dia akan mengerjakan PR. Ketika ditanya, kamu mengerjakan PR, kenapa mengerjakan PR? Karena saya takut dihukum. Nah, berarti motivasi yang anak tersebut motivasi ekstrinsik dari luar karena takut hukuman dari guru. Contoh lagi, saya akan belajar karena besok ulangan. Kalau saya belajar, nanti saya biar dapat nilai 100 karena Bu Guru sudah menjanjikan hadiah buat yang nilainya 100. Seperti itu. Nah, ini juga termasuk motivasi dari luar, bukan kesadaran. Yang akan kita bangun adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa dari diri sendiri karena bertanggung jawab. Saya ingin belajar yang rajin karena memang saya ingin mencapai cita-cita saya ini. Saya ingin menjadi ini. Dia akan berusaha sendiri, bukan karena orang lain. Masih ada yang memberikan imbalan, Bu? Bapak Ibu masih ada? Saya juga masih, Bu. Sebelum mempelajari ini tuh saya memberi hadiah itu mesti. Bukan setiap hari, tapi kadang-kadang ketika anak itu ulangan 100 memang saya beri hadiah. Ternyata itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan karena ada pengaruhnya. Ya. Sehingga yang paling utama adalah menghargai diri sendiri.
Karena tadi siswa itu ada dorongan intrinsik dari dalam, motivasi dari sendiri, maka semua anak atau bahkan kita pun sebagai guru itu punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid itu akan merasa kebutuhannya terpenuhi ketika diberi kasih sayang oleh seorang guru. Kalau di sekolah ya, kalau di rumah oleh orang tua. Contoh misalnya disapa, misalkan dengan sentuhan, sudah makan nak, misalkan, atau kamu uang sakunya berapa? Ini sudah ada kasih sayang, sehingga anak itu, wah bu itu sayang ya dengan saya, kan seperti itu. Ini mereka butuhkan. Di kelas juga sama. Ketika kita memperlakukan satu anak dengan yang lain, tidak boleh yang namanya pilih kasih, ya kan? Misalkan si A pinter, kemudian disanjung-sanjung, kemudian dikasihi di teman-teman yang lain, tidak. Ini kan tidak boleh, ya, karena mereka semua anak punya kebutuhan itu. Yang kedua, bertahan hidup berarti makan, minum, tempat tinggal, ya. Kalau di rumah, kalau di sekolah berarti adanya ini bu, contoh gini, anak itu butuh makan saat istirahat ya, minum saat istirahat. Misalkan di kelas bapak ibu menemui anak yang tidak jajan, misalkan ya, di sekolah di kelas mungkin sendirian, duduk, kemudian dia cuma diam, teman-temannya jajan, ya kan kita juga memberi pertanyaan, kenapa kamu tidak jajan? Ternyata tidak punya uang saku, bisa jadi. Nah ini dia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Maka bagaimana upaya kita? Mungkin ini ada sedikit makanan, silakan untuk dimakan dan seterusnya. Ya itu namanya kebutuhan hidup. Kemudian kebebasan. Anak itu ingin bebas, Tetapi bebasnya bagaimana? Guru juga harus membatasi. Jangan sampai bebas itu maunya apa terus dituruti tanpa memperhatikan rambu-rambunya. Yang berikutnya kesenangan. Anak juga senang ketika dia pembelajarannya nyaman, dia akan merasa senang. Kemudian apabila anak itu mencapai sesuatu, dia berhasil sesuatu, maka dia mencapai penguasaan. Contoh dia bisa lari 100 meter, nah ikutnya penguasaan, ya. Kemudian dia bisa berhitung, itu namanya penguasaan. Nah inilah kebutuhan inilah nanti akan mencapai dunia yang berkualitas, sehingga yang berkualitas tidak hanya murid, guru juga harus sampai dunianya berkualitas. Bagi siapa? Bagi siswa. Kalau kita dinilai anak, saya yakin anak kecil pun bisa menilai bu, apalagi yang SMP, SMA ya. Anak kecil pun SD bahkan PAUD itu bisa menilai. Wah, bu guru itu saya senang, dia begini-begini. Nah, kalau kita dianggap siswa bisa memenuhi kebutuhan dasar tadi, maka kita dianggap dunia kita berkualitas di hadapan anak. Bu itu ramah, bu itu pandai ini, bu itu, nah pak guru itu seperti ini, saya suka. Nah inilah dianggap bahwa dunia kita berkualitas di hadapan anak kita itu baik, ya, sehingga anak-anak itu akan menilai secara positif. Nah, sekarang bapak ibu saya contohkan di sini ada teks ya, ada dialog, kita analisis bersama. Tadi kebutuhannya apa saja bapak ibu di sini? 1, kasih sayang. 2, bertahan hidup. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Kita analisis bersama-sama. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah ini murid ya, murid. Nah kebutuhan murid yang seperti ini termasuknya yang apa dari 5 tadi? Kalau bertahan hidup mungkin enggak? Tidak ya, tidak ya. Apa kira-kira bapak ibu? Kebebasan, ada lagi? Kesenangan, ada lagi? Ya kita lihat. Nah ini termasuk kesenangan, ya. Dia akan lebih senang, dia seru ya. Kan
nggak seru, berarti tidak senang kan seperti itu ya kebutuhannya. Contoh yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, orang diharu-harui. Berarti dia butuh apa? Kasih sayang. Bagus, pintar. Memahami berarti ya Bapak Ibu ya. Ya, ya kita lihat. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan, ingin disanjung seperti itu. Yang contoh berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ikutnya apa ini? Saya bosan. Tadi ada kesenangan, ada apa lagi? Kasih sayang, ya, apa? Kesenangan, kebebasan. Ya, ibu kebebasan tadi jawabnya ya. Iya betul, kebebasan. Ya, dia ingin maunya apa gitu. Contoh satu lagi Bapak Ibu, aku merasa bangga dan keren. Berarti apa ini? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, penguasaan. Coba penguasaan ya di sini ya. Nah dari sini setelah kita menganalisa, kita punya kebutuhan tadi ya, kebutuhan, maka kita juga harus punya posisi kontrolnya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum berarti contohnya tadi hukuman fisik, hukuman verbal, yang anak itu tiba-tiba dihukum begitu ya, salah dihukum. Kalau misalkan SMA, SMP terlambat, ayo push up, nah itu dihukum. Tidak ada aturannya, ya. Jadi tiba-tiba kemudian anak itu merasa apa ya? Merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, baik itu secara fisik maupun secara mental. Kalau tidak fisik, misalkan, fisiknya tidak apa-apa, tetapi hatinya akan tersakiti. Ada ya seperti itu. Kadang kata-kata tapi menyakitkan, jadi tidak kelihatan. Nah ini anak nanti akan teringat terus seperti itu. Ini satu posisinya penghukum. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu? Mari kita menganalisa diri kita sendiri. Apakah posisi kita pernah menjadi posisi penghukum? Pernah. Sebenarnya saya juga pernah penghukum ya. Iya. Kalau misalkan apalagi kalau dulu sekarang sudah tidak ada ya, terlambat terus disuruh berdiri gitu ya. Masih ada enggak? Tidak ada ya. Tapi dengan hukuman yang lain ya. Yang kedua, posisi kontrol kita adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ada masalah pada murid, kita itu merasa bersalah. Kalimatnya begini, jangan begitu sih, kasihan sama guru, misalkan kamu tidak sayang sama guru. Itu kita itu memelas. Posisi kita pada waktu memelas ya. Ini juga pernah, saya juga pernah seperti itu. Dulu ketika ngajar kelasnya kita merasa ini mau ujian, ternyata anaknya belum bisa, terus kita itu menyampaikan kata-kata yang sekiranya anak itu iba kepada kita, sehingga bu gurunya malas sekali, kasihan dulu sama beginian gitu. Nah itu berarti posisi kita adalah posisi rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, ayo bisa ibu bantu, nanti bapak bantu ya. Nah ini seperti teman ya, teman dengan teman itu biasanya yang sering di kelas-kelas tinggi ya, atau mungkin di sekolah yang lebih tinggi, SMP, SMA seperti itu. Di SD pun juga sebagai teman. Gimana ada yang Bapak Ibu bantu, misalkan mau apa gitu, nanti kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau inilah yang menjadi aturan-aturan yang ada di sekolah yang harus dilakukan. Contoh misalkan, kalau terlambat harus belajar di perpustakaan. Nah ini namanya pemantau. Ada anak terlambat, kamu terlambat ya. Kalau terlambat aturannya bagaimana? Saya harus belajar di perpustakaan Pak. Nah iya silakan. Nah seperti itu. Itu namanya pemantau. Berarti pemantau itu memposisikan diri sesuai dengan aturan yang ada. Kalau misalkan membuang sampah di tempatnya, hukumannya adalah menyapu halaman misalkan. Jadi anak itu sudah tahu konsekuensinya. Kamu tadi buang sampah ya, terus harus apa? Saya harus nyapu Pak. Nah itu berarti dia sebagai pemantau harus melakukan
sesuatu yang sudah ada aturannya. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol manager. Nah, manajer inilah yang kita harapkan Bapak Ibu guru bisa melakukan ini. Manajer berarti posisi manajer adalah posisi yang terbaik. Mari kita analisa diri kita sendiri. Apakah sudah pernah memposisikan diri sebagai manajer? Kalau belum, inilah pengetahuan yang kita dapatkan hal baru yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini materinya sama Bu yang ada di PMM, sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai materi ini nanti juga akan mengetahui. Nah, manajer ini memotivasi anak, kemudian menggali anak agar anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau memberikan solusi. Jadi kita mancing-mancing, kemudian memberi motivasi, terus anak itu biar oh saya salahnya begini, maka harus apa? Saya harus begini. Dia akan memberikan solusi sendiri dengan tuntunan atau dorongan dari Bapak Ibu. Nah, inilah posisi yang harus kita lakukan kepada anak. Bapak Ibu, sekarang di depan ada gambar Bapak Bu yang di sebelah sini motor memakai helm, yang di sini tidak memakai helm. Gambar yang ketiga kena tilang. Nah, kalau Bapak Ibu naik motor ke Pantura pakai helm atau tidak? Ke Pantura, lewat Pantura pakai. Saya tanya, kalau Bapak ke Wiradesa, ke Waru Pak ya, pakai helm apa tidak Pak? Dari Ketandang Waru tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada polisi. Kenapa pakai helm yang lewat Pantura? Karena ada polisi. Nah, itu tadi ya. Berarti kita kembali tadi Bapak Ibu, kembali ke analisa awal. Berarti motivasi dari luar. Motivasi dari luar, bukan karena ini saya ingin tertib, karena untuk keselamatan juga kan, betul. Berarti kalau memakai helm, satu biar tidak ditilang, kedua untuk menjaga keselamatan juga kan, bagian kepala kan penting, ya kan. Tiga, karena kesadaran untuk keselamatan. Nah, seperti itu. Maka mari kita kita bedakan antara tadi karena tidak ada polisi dengan unsur keselamatan. Nah, itu tadi di sekolah juga diterapkan. Kalau kamu seperti ini, kamu akan bagaimana? Nah, ini contohnya kalau tidak pakai helm, mengapa tidak pakai helm? Alasannya apa kan begitu? Kalau pakai helm, kenapa kamu pakai helm? Karena memang ini untuk keselamatan saya. Satu, yang kedua, saya tertib lalu lintas. Nah, berarti itulah dorongan intrinsik tadi yang ada di dalam diri sendiri. Nah, dari sinilah ini sebagai contoh ketika kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan? Jadi kalau di kelas-kelas itu biasanya ditempel peraturan ya Bapak Ibu ya. Tata tertib lah, tata tertib. Kalau dulu namanya tata tertib, sekarang bukan tata tertib tapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kalau tata tertib ini seolah-olah ini loh aturannya, kamu harus begini. Tapi kalau keyakinan, oh ya ini keyakinan saya, kalau misalkan saya membuang sampah itu ya harus di tempatnya, seperti itu. Jadi memang kesadaran. Selama ini ketika kita masuk kelas atau mungkin anak-anak masuk kelas itu kita sudah membuat peraturan, ya tidak Bapak Ibu? Peraturannya sudah diketik, kemudian ditempel, tinggal dibaca. Anak kelas 5 tetap saya bacakan. 1, tidak boleh membuang sampah. 2, harus tertib dan seterusnya. Tetapi sekarang tidak begitu. Keyakinan kelas ini akan dibuat bersama-sama. Dengan siapa? Dengan kelas tersebut. Kalau itu namanya keyakinan kelas. Kalau itu yang di lingkupnya sekolah, kita akan musyawarah bersama-sama dengan warga sekolah. Di sini, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi ada
kesadaran tersendiri. Tujuannya apa? Mencapai nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Yang 6 itu beriman ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, gotong royong mandiri, apalagi bernalar kritis, kreatif ya, kreatif. Satunya lagi apa? Berkebinekaan global ya Bapak ya. Nah itu di situ nanti ada karakter-karakter yang anak-anak itu akan capai. Jadi tujuan nasional pendidikan kita kan muaranya ke situ, ke profil pelajar Pancasila. Nah di sini, nah keyakinan kelas tadi peraturan ya yang namanya kita jadikan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat musyawarah. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tadi dimusyawarahkan dengan murid-murid ya, sesuai dengan kelas kita masing-masing. Nah ini contoh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat positif. Ini contoh yang saya buat adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini kalimat positif. Mengapa tidak saya pilih yang bawah? Di sini tidak membuang sampah sembarangan. Artinya sama apa tidak? Sama kan? Sama. Kenapa dipilih kalimat positif? Karena memang aturannya di situ dengan membuat kalimat positif. Walaupun tidak membuang sampah sembarangan, sama artinya dengan membuang sampah pada tempatnya, kita pilih yang atas. Itu nanti Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas seperti itu, artinya menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya. Ini contoh Bapak Ibu. Contoh 1 adalah membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi mungkin yang lain mungkin. Ya, melaksanakan piket boleh. Berarti kalimatnya bukan berarti jika tidak piket akan tidak ya, berarti melaksanakan piket sesuai jadwalnya, betul. Apalagi Bapak Ibu ya, boleh hadir tepat waktu. Berarti kalimatnya tidak boleh terlambat kan itu ya, artinya kan sama. Tetapi jangan membuat kalimat tidak boleh terlambat, tapi hadir tepat waktu. Berarti keyakinan kita, wah saya hadir tepat waktu, saya keyakinan saya seperti itu. Ya, jadi kalimat-kalimat positif. Sampai di sini untuk membuat keyakinan kelas bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Jadi menggunakan kata kuncinya menggunakan kalimat positif dan dimusyawarahkan dengan kelas masing-masing. Nah, setelah jadi nanti akan dikumpulkan. Ini yang sudah saya praktekkan di kelas Bapak Ibu. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan. Ini saya langsung. Ada yang tahu keyakinan kelas apa? Hari ini kita akan musyawarah ya, bisa percepat. Nah, ini saya buat kelompok-kelompok, kemudian anak itu bermusyawarah. Yang sudah menulis saya beri note stick ya, stick note ditempel di masing-masing di bagian belakang di sini. Nah, seperti ini per kelompok ya. Ini kemudian setelah itu anak disuruh baca sehingga teman-temannya itu tahu setiap kelompok itu punya apa begitu. Nah, itu contoh membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, sehingga kalau sudah jadi itu kan ditempel kan belum dimusyawarahkan lagi ya, itu masih ide dari anak-anak ya. Nah, setelah menjadi kesepakatan maka dibuatlah dijadikan satu.
baru ditempel di kelas atau mungkin di tempat-tempat yang strategis seperti itu. Seperti itu ya, pembuatan keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, pastilah biasanya ada anak-anak yang melanggar. Ya tidak Bapak Ibu? Melanggar. Sudah nulis sendiri datang tepat waktu, datangnya terlambat. Nah, bagaimana cara menanganinya? Apakah dengan hukuman seperti tadi, atau mungkin konsekuensi, atau restitusi? Nah, ini yang baru adalah restitusi Bapak Ibu, yang baru kita kenal ya di kurikulum Merdeka ini. Kalau hukuman tadi jelas ya, hukuman sudah saya sampaikan di awal. Kalau hukuman berarti anak tersakiti baik secara fisik maupun secara mental atau secara psikis, itu hukuman. Dan sifatnya mendadak, tidak sengaja bangun kesiangan, dia lari-lari sampai di sekolah terlambat, tiba-tiba dihukum, ya, dihukum disuruh apa itu? Ayo, kamu terlambat, sekarang bersihkan WC misalkan. Kamu terlambat, sekarang nyapu. Kamu terlambat, sekarang lari-lari dan seterusnya. Nah ini kan hukuman, sifatnya spontan pada waktu itu. Nah yang kedua, yang konsekuensi berarti sesuai dengan aturan tadi. Kalau datang terlambat, misalkan jika datang terlambat maka harus belajar di perpustakaan sendiri misalkan. Berarti anak sudah konsumsi, Pak saya terlambat. Terus bagaimana? Saya belajar di perpustakaan. Nah itu anak sudah tahu. Tapi kalau hukuman kan belum tahu, saya mau dihukum apa ya kan tidak tahu. Nah kalau konsekuensi sudah ada aturannya dan anak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada di aturan-peraturan sekolah itu. Ya guru juga sama. Ini di sini tulisannya seperti ini ya, kamu harus laksanakan seperti itu. Nah yang ketiga adalah restitusi. Apa sih restitusi? Nah ini Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Sedangkan restitusi berikutnya adalah merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini tadi bisa memecahkan masalah sendiri dengan bantuan Bapak Ibu guru ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi, dan mari di forum ini kita mendapatkan pengetahuan baru tentang restitusi yang akan kita laksanakan di sekolah kita atau di kelas kita. Berikutnya, ini contoh ada kasus. Ini kasus anak terlambat. Berikutnya. Berkelahi. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana cara penyelesaian masalah dua kasus tadi dengan nanti ada teori segitiga restitusi. Ini apa Bu? Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau kebutuhan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori restitusi ini yang akan kita jadikan untuk menyelesaikan masalah pada murid kita. Nanti kita akan analisa bersama. Nah dari kasus tadi ini setelah saya praktekkan yang pertama
dia ini namanya Amel. Amel itu yang paling terlambat. Ini saya selesaikan dengan tadi yang namanya apa tadi? Segitiga restitusi. Ya, jadi anak itu bisa menyelesaikan sendiri. Oh, saya tadi terlambat karena kesiangan. Kemudian solusinya bagaimana? Saya akan begini Bu, begini ya. Kemudian yang satunya lagi di kasus yang berkelahi tadi, tadi dua anak ini kan ditanya dulu. Kalau tadi berkelahi, mesti pertanyaannya apa penyebabnya, begitu ya Bapak ya. Jadi dia itu saling menuduh. Ini yang marahin dulu, ini dulu Bu, seperti itu. Nah, disinilah kita menstabilkan identitas, ya. Nah, nanti di sini akan saya berikan teks, nanti akan kita analisa bersama manakah yang menstabilkan identitas, manakah yang menyampaikan keyakinan kelas, nanti akan diketahui bersama sehingga nanti ketika kita menghadapi murid kita tidak akan menggunakan teori-teori yang tadi yang hukuman seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya yang pertama yang tadi menstabilkan identitas berarti kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini teorinya seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah tindakan yang salah atau validasinya adalah semua perilaku mempunyai alasan. Tadi misalkan ya, terlambat, kenapa terlambat? Nah, alasannya. Mengapa berkelahi? Alasannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal tadi ya, yang intrinsik tadi ya, dari diri sendiri. Nah, sekarang saya akan bagikan teks tadi atau skrip yang penyelesaian segitiga restitusi. Nanti kita akan menganalisa bersama-sama Bapak Ibu. Sekarang kita akan membuka skrip yang ini dulu, yang apa tadi? Berkelahi ya, berkelahi. Ya, kita cermati dulu Bapak skripnya. Di situ sudah saya berikan skrip berkelahi, yaitu di sini tokohnya adalah Kiki, Yuda, kemudian satu lagi guru. Ini tadi yang skrip ini yang tadi didialogkan di sini Bapak Ibu, di sini. Cuma tadi kan memang rekamannya karena anak-anak itu di luar masih istirahat sehingga suaranya tidak jelas. Nah, di sini teksnya sudah saya buat di sini. Ini kan guru menyampaikan Kiki, Yuda mengapa sampai terjadi perkelahian. Kemudian Kikinya menjawab, Yuda yang mulai dulu Bu. Yudanya menjawab, enggak Bu, Kiki duluan, dan seterusnya akan seperti itu. Sampai di paling bawah itu akhirnya mereka kembali bermain bersama-sama lagi. Nah, mari kita analisis bersama manakah. Bapak Ibu silakan membaca terlebih dahulu. Nanti akan kita analisis dari segitiga restitusi tadi. Ya. Sekarang manakah di skrip tersebut yang menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti yang peraturan tadi ya. Ya, kita harus saling menghormati. Ada lagi? Saling menyayangi, ya. Nah, itu berarti anak itu berarti kan sudah sadar bahwa keyakinan saya adalah seperti ini di kelas. Berarti sudah ditanyakan dan anak-anak ingat keyakinan yang mereka langgar itu apa, ya. Kemudian
mana di antara ini skrip ini yang merupakan apa di sini menstabilkan identitas Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang guru tadi ya sudah, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Berarti menetralkan kan, menetralkan anak-anak itu biar tidak bertengkar lagi ya. Sudah Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin kita bersama mencari penyelesaian. Nah nanti di bagian akhir anak itu bisa menyelesaikannya sendiri. Mana yang diselesaikan? Berarti setelah melanggar tadi mereka akan meminta maaf. Kan sebenarnya sama ketika kita ada anak berkelahi terus kan, ayo berkelahi ya, sekarang minta maaf. Itu kan berarti langsung. Tapi kalau ini kan beda. Kalau ini berarti anak itu dipancing dulu untuk mendapatkan solusi terbaiknya, kemudian baru kalau seperti ini maka saya harus minta maaf. Bukan berarti kita nyuruh kan. Sama ketika pelanggaran, kok kamu buang sampah di tempat di sembarangan. Terus kalau begini gimana akhirnya? Kotor Bu. Lah kalau kotor bagaimana? Disapu Bu. Nah kan seperti itu. Jadi kok buang sampah ya? Ayo diambil kembali. Kan tidak seperti itu. Jadi anak itu akan terbuka pikirannya ya. Skrip ini yang merupakan salah satu contoh dari segitiga resolusi. Sementara dari saya itu dulu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu, silakan yang mau bertanya. Karena sudah 1 jam kita mendiskusikan ini. Apabila ada yang bertanya silakan. Ya silakan Bu. Mau tanya terkait dengan penjelasan untuk penerapan segitiga restitusi yang tadi disampaikan. Mungkin untuk kelas tinggi akan lebih mudah menerapkan karena mereka sudah dapat berpikir kompleks. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk kelas rendah? Karena anak kecil belum tentu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Masih ada lagi atau langsung saya jawab? Atau mungkin satu lagi ya silakan. Cek. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait teori motivasi anak. Pada teori motivasi anak justru akan lebih semangat apabila diberi hadiah. Nah, mengapa hal yang demikian tidak disarankan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. 2 pertanyaan. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup 2 ya karena sudah. Saya penerapan segitiga restitusi pada kelas 3. Penerapan segitiga restitusi pada kelas 3. Jadi, ya pertanyaan begini. Nanti kan contohnya kan kelas tinggi ya. Kelas tinggi kalau misalkan diberi motivasi itu langsung dia bisa berpikir seperti ini. Nah, bagaimana pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana jika penerapan itu pada kelas rendah? Apakah di kelas 1? Mungkin juga anak PAUD kan seperti itu. Nah, maka sebagai guru kita kan bisa melihat situasi yang kita hadapi ya, anak yang kita hadapi itu anak yang besar, kecil dengan mungkin karakternya bagaimana, apakah dia agresif, dia itu pendiam dan sebagainya. Nah, jika dengan anak kecil dalam di sini adalah kelas rendah, itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Penerapannya sama dengan segitiga restitusi, namun kalimat-kalimat yang kita gunakan lebih mudah atau lebih sederhana. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, misalkan anak kelas 1 membuang sampah sembarangan misalnya ya. Kemudian, kamu kok buang sampah nak? Misalkan, kok buang sampahnya harusnya di mana? Terus di situ. Terus kalau seperti ini bagaimana? Itu dia akan akan menjawab pertanyaan yang pertanyaan itu sebenarnya mengarah pada solusi. Tetapi kita memberikan pertanyaan berarti langkah demi langkah, step by step, sehingga anak itu akan terbuka pikirannya dan akan menemukan solusi dengan tahapan yang sederhana. Sama, cuma memang kelas rendah memang gurunya harus banyak bertanya, beda dengan kelas tinggi, apalagi mungkin SMP, SMA. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menyampaikan satu
statement mungkin muridnya sudah oh ya begini gitu ya. Jadi sama perlakuannya sama, cuman pertanyaannya lebih banyak mungkin di kelas 1 sehingga mengarah pada solusi tadi. Yang kedua, pertanyaan hukuman tadi ya. Apa? Oh, diberi hadiah ya. Pemberian hadiah mengapa tidak disarankan? Tadi saya sudah contohkan. Contoh begini, ada satu kelompok di kelas, katakanlah kita belajarnya kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Anak-anak yang kelompoknya sudah selesai lebih dulu nanti boleh istirahat. Nah, kan berarti dia ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Apa? Istirahat dulu kan. Nah, maka dalam satu kelompok itu bisa terjadi kegaduhan. Kenapa? Karena mungkin satu anak dengan yang lain yang kelompok itu sudah, kelompok saya belum, padahal saya sudah, tapi kamu belum. Bukan kok belum sih? Cepet biar kita istirahat. Maka dia ribut sendiri. Padahal tujuan guru adalah biar cepat selesai, kemudian istirahat kan anak senang. Tapi akhirnya terjadi pertengkaran di kelas itu yang menjadikan suasana kelas menjadi gaduh. Nah ini kan seperti itu. Contoh lagi, ketika kita memberi hadiah, saya begini, contoh ya, misalkan ulangan, anak-anak yang nilainya 100 saya beri hadiah 50.000 misalkan. Kemudian dia itu anak pandai. Nah ketika dia ulangan sudah belajar, kemudian ulangan, ternyata nilainya 95 misalkan. Terus apa yang terjadi? Gelo, kecewa, sehingga dia akan mencapai sesuatu karena dia tidak terpenuhi, maka dia akan secara mental dia akan merasa wah kenapa saya sia-sia gitu. Saya sia-sia memperjuangkan karena saya sudah belajar, ternyata nilai saya 95, saya tidak jadi dapat hadiah. Maka inilah yang menjadi bahwa pemberian hadiah itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena justru akan membuat anak itu menjadi bukan dirinya sendiri yang motivasinya itu motivasi eksternal tadi, ekstrintik. Harusnya apa? Motivasi internal seperti itu. Sehingga kalau bisa ya memang guru menanamkan kepada anak kesadaran. Tapi ini yang sulit Bapak Ibu. Jadi kenapa sih anak-anak itu kalau saya ngajar kok tidak respect. Tapi kalau guru itu mengajar kok kenapa anak-anak senang gitu? Karena mungkin yang namanya guru itu tidak hanya mengajarkan anak-anak ini materinya ini begini, tapi saya sampaikan ini adanya emosional. Kalau saya mengatakan mengajar itu ada yang namanya pesan-pesan moral. Itu penting Bapak Ibu. Pengalaman saya ketika mengajar kelas 6, apakah anak-anak itu yang nilainya 100 banyak, apakah anak-anak itu berasal dari anak-anak yang akademiknya tinggi? Kan tidak, tetapi kesadaran dia untuk belajar sehingga mencapai nilai maksimal. Tuh. Nah, sekarang yang namanya anak berbakat, anak sukses itu kan tidak hanya nilainya, iya kan? Karena di kurikulum Merdeka itu tidak dituntut angka-angka yang sekian, tidak kalau di kurikulum Merdeka. Jadi anak itu nyaman belajar, senang dalam pembelajaran. Guru merdeka untuk mengajar. Merdeka bukan berarti bebas, ya. Tetapi merdeka itu di guru merdeka berarti kita mengajarkan sesuatu itu kompetensinya apa tercapai, begitu. Tapi tidak harus urut habis ini ya, tidak. Tapi kita enaknya apa sih yang diajarkan dulu? Anak-anak maunya apa sih? Karena anak-anak itu akan berbeda keinginannya. Nah, kita sebagai guru bisa memperlakukan secara sama atau secara adil sehingga kebutuhan mereka akan semuanya terpenuhi. Itu Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Materi kita pada hari ini yang pertama adalah terkait dengan penyelesaian kasus, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tiga macam penyelesaian atau 3 macam langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Karena dari ketika kita membuat keyakinan kelas, yang keyakinan kelas itu akan kita buat bersama-sama dengan murid-murid kita di kelas dan disepakati dengan menggunakan kalimat-kalimat positif dan tidak terlalu banyak sehingga anak mudah mengingat.
kemudian setelah disepakati ditempel di kelas atau di tempat-tempat strategis. Nah, semuanya ini bermuara dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pembelajaran itu harus berpihak pada murid, berpihak pada siswa. Berarti yang menjadi senter pembelajaran adalah siswa, bukan guru, ya. Kalau misalkan gurunya hanya mengajar di depan seperti ini, berarti senternya guru. Maka anak hanya mendengarkan, anak tidak aktif. Yang dimaksud di sini adalah berpihak kepada anak. Anak itu ikut mengalami, Bapak Ibu. Contoh diskusi, kemudian belajar kontekstual. Kita mengajak anak-anak keluar, ayo anak kita amati tanaman. Kalau kemarin yang saya praktekkan itu anak-anak saya menggunakan budaya lokal yaitu batik. Anak-anak saya ajak ke ini Bu, di Bukaji Tulung itu, ya. Itu kelas itu bergiliran, kemudian dia akan melihat proses pembuatan batik, dan beliaunya ya yang punya itu memang memberikan menyampaikan materi secara lisan. Dan ini loh bahannya ini kemudian diantar anak-anak itu senang anak megang. Tapi kan dari sekolah juga sudah diberitahu jangan sampai membahayakan, artinya megang apa yang artinya rusak. Jadi anak ini batik seperti ini. Kemudian beliau setelah itu melihat sampai ke belakang, terus duduk di bagian tengah itu, beliaunya menyampaikan pembuatan batik itu ini begini, langkahnya begini, terus anak-anak itu mencatat, terus mendengarkan. Nah itu maka sumber belajarnya bukan dari guru tetapi dari orang lain. Karena guru itu kan tidak satu-satunya sumber belajar. Kalau mengatakan guru itu satu-satunya sumber belajar, maka zaman sekarang nanti salah, Bu. Kenapa? Karena anak bisa belajar lewat internet. Kadang-kadang gurunya belum tahu informasi, muridnya sudah tahu, ya apa tidak? Apalagi gurunya tidak bisa IT, muridnya sudah menjelajah dunia maya sedemikian rupa. Sehingga guru harus tetap terus belajar dan menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak, kita siapkan anak-anak kita untuk berapa tahun ke depan. Kalau kita mengajarnya dengan sistem sekarang, maksudnya sistem dulu, maka anak-anak nanti ketika ada kemajuan teknologi, ada perkembangan zaman tidak bisa menyesuaikan diri. Sehingga kalau zaman katakanlah 10 tahun yang akan datang, anak-anak harus mampu ini, maka kita di situ membelajarkan atau mungkin mengenalkan. Tapi kalau misalkan kita hanya belajarnya itu saja, anak nanti ketika terjun di masyarakat tidak tahu apa-apa. Karena tadi guru tidak mempersiapkan anak untuk bekalnya ketika di masyarakat. Sehingga ini sangat penting, dan pembelajaran kita kalau di sekolah kami sisipkan pembelajaran berbasis teknologi Bapak Ibu. Teknologinya yaitu komputer. Berarti budayanya tadi memang sudah kemajuan era digital ini memungkinkan anak-anak untuk menguasai IT. Sehingga ketika keluar dari sekolah sudah ada kemampuan minimal dasar Bapak Ibu. Jadi kami mengajarkan pengetikan pertama ya, misalkan Word dan seterusnya. Kemudian besoknya lagi nanti 1 minggu sekali, kemudian cara menulis dengan ketikan matematika atau simbol-simbol matematika seperti itu. Sehingga anak-anak itu sebagai bekal, tidak hanya budaya yang ada di lingkungan saja. Karena budaya lingkungan memang harus dilestarikan, tetapi kita harus tetap memperhatikan perkembangan zaman yang ada. Begitu Bapak Ibu. Itu sekiranya kesimpulan pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, satu toh Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bapak Ibu siap untuk mempraktekkan keyakinan kelas di sekolah masing-masing? Siap ya, siap. Satu lagi Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu persiapkan untuk keyakinan kelas, alat-alatnya misalkan stick note dasnya, tergantung kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas untuk pembuatan itu tidak dibuat sendiri oleh guru, tetapi bersama-sama dengan murid. Dan jangan lupa dikonsultasikan dengan warga sekolah dan khususnya Bapak Ibu kepala sekolah. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Gerak langkah kakiku, tegakkan jalanku. Dengarlah tiang suara laguku, ke sekolah pergiku. Belajar giat jemu-jemu, semboyanku. Belajar giat jemu-jemu, itulah semboyanku. Belajar giat jemu-jemu, itulah kewajibanku. Ya, kelompok satu. Yuk, kelompok satu. Dengan langkah kakiku, tegaklah jalanku. Dengarlah riang suara lagu, Tangan untuk kelompok satu. Laksanakan tiket kelas, memakai pakaian lengkap, barangkan tepat waktu, ruang sama pada tempatnya. Laksanakan piket sesuai jadwal, mendengarkan saat menjelaskan pelajaran. Berangkat tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Memakai seragam handap, menggunakan masker. Saya tadi terlambat masuk sekolah, tapi saya tidak dimarahi oleh Bu Guru. Bu Guru mengarahkan saya untuk bisa memperbaiki keterlambatan, sehingga saya termotivasi dan mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dengan penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bu Guru, saya bisa mencari solusi perbaikan dan saya tidak merasa disalahkan. Bu Guru tidak menyalahkan, tetapi mengarahkan kami untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Saya berpengalaman tadi, saya merasa Bu Guru tidak menyalahkan posisi saya. Saya menjadi